sebelum orang azan itu kalau lahirnya bakal kemayan dibakan di atas sa iju kerambi ya. Apa sabui kerambi ya dibakar kemayan atas itu banyian tuh sepanjang jalan bandar. Nah sudah orang azan dua telah ke bawah baru kami mancing. Itu memang kami Japuian dukunnya dari Pasaman dulu. Di per periode itu kami membayar dulu 2,5 juta sih. Syaratnya kami kain putih ya. Suatu ayam waktu pas hari-hari mengunci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai pada saat hari ini Allah masih berikan kepada kita. Dan sewajarnya, selayaknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satu tanda keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini akan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Meyakini akan adanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menciptakan, karena Allah telah menetapkan takdir kepada seorang hamba jauh sebelum seorang hamba itu lahir ke dunia. Bagaimana selayaknya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau malah mengingkari ketetapan yang telah Allah tetapkan? Keimanan seorang mukmin yang benar harus mencakup 6 rukun. Yang terakhir adalah beriman terhadap takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Salah memahami keimanan terhadap takdir dapat berakibat fatal, menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Terdapat beberapa permasalahan yang harus dipahami oleh setiap muslim terkait masalah takdir ini. Dalam pembahasan takdir, kita sering mendengar istilah qada dan qadar. Dua istilah yang serupa tapi tak sama. Mempunyai makna yang sama jika disebut salah satunya, namun memiliki makna yang berbeda tatkala disebutkan bersamaan. Jika disebutkan qada saja, maka mencakup makna qadar. Demikian pula sebaliknya. Namun jika disebutkan bersamaan, maka qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada makhluknya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Dengan demikian, qadar ada lebih dulu, kemudian disusul dengan qada. Perlu kita ketahui bahwa keimanan terhadap takdir harus mencakup 4 prinsip. Keempat prinsip ini harus diimani oleh setiap muslim. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya yang azali dan abadi tentang segala sesuatu yang terjadi, baik perkara yang kecil maupun yang besar, yang nyata maupun yang tersembunyi, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh Allah maupun perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Semuanya terjadi dalam pengilmuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis dalam Lauh Mahfuz catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Tidak ada sesuatu pun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali telah tercatat. Dalil kedua prinsip ini terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. Sedangkan dalil dari As-Sunnah diantaranya adalah sabda Nabi SAW yang artinya,
Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun yang terjadi di bumi. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perbuatan Allah sendiri maupun perbuatan makhluknya. Yang keempat, mengimani dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang tersembunyi. Beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat. Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang kehendak makhluk. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Naba ayat 39. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia mengetahui bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan. Dengan kehendak dan kemampuannya, dia melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ia juga bisa membedakan antara sesuatu yang terjadi dengan kehendaknya seperti berjalan, dengan sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya seperti gemetar atau bernapas. Namun, kehendak maupun kemampuan makhluk itu terjadi dengan kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian masyarakat Minangkabau ada yang beranggapan bahwa mereka masih mempercayai dengan adanya tradisi ikan larangan, meyakini bahwa barang siapa yang mengambil ikan tersebut akan terkena penyakit, musibah, hingga bahkan kematian. Apakah hal seperti ini atau keyakinan ini dibenarkan dalam Islam? Dalam masyarakat Sumatera Barat, terdapat sebuah keyakinan yang dikenal dengan ikan larangan. Disebut ikan larangan karena konon ceritanya siapa yang memakan ikan tersebut akan terkena musibah. Entah itu sakit aneh, perut menjadi buncit, ataupun musibah lainnya. Ada pula yang menyatakan jika ingin memakan ikan ini dengan syarat saat hari-hari tertentu saja, seperti pada hari acara adat ataupun hari besar keagamaan. Dari penuturan masyarakat setempat, dulunya di sungai tempat ikan larangan itu berada, ada seseorang yang sakti memberi ilmu teluh kepada bibit-bibit ikan yang ada di sini. Hal itu dilakukannya agar tidak ada yang berani mencurinya. Namun orang yang menaruh teluh pada ikan-ikan tersebut meninggal tanpa mencabut teluh itu terlebih dahulu. Ceritanya selalu ada kejadian aneh yang kerap kali terjadi di sana, seperti ada yang kesurupan karena membuang sampah di sungai tersebut. Ada yang meninggal ketika mencuri ikan tersebut dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat juga berkeyakinan bahwa ikan tersebut tidak boleh diambil. Ada batas-batas di mana ikan itu boleh diambil. Kalau sudah lewat dari area larangan, ikan itu baru boleh diambil. Tidak ada yang berani menangkap ikan larangan ini sebab takut akan kutukan ikan dalamnya, yakni siapa saja yang memakan ikan sakti di kolam ini akan tertimpa musibah. Sebagian masyarakat ada lagi yang beranggapan bahwa asal mula ikan larangan dari penjelmaan anak manusia dan anak jin yang telah dikutuk oleh Allah. Karena kedua makhluk yang berlainan alam ini telah melanggar janji yang telah mereka sepakati. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau yang dilarang atau yang diunduh itu, ada dek dukunnya atau juru anunya lah, juru ritualnya. Yang mau unduhkan besok sepanjang iko sampai siko. Sado seorang nama biak beko kok sakit paru atau mungkin kok ya itulah kira-kira kan ada efek sampingnya gitu. Secara teknisnya kadang-kadang orang tidak tahu atau kan terjadi yang tidak diinginkan tidak lama juga. Misalnya orang tidak sengaja atau apa kan pai mancing atau makan ikannya ya, terjadi yang tidak diinginkan akhirnya kan tidak lama juga kan itu. Kalau yang pakai batik kain putih ya di banda tuh atau mungkin kadang-kadang kain merah. Letaknya kan misalnya dari sekian meter sampai sekian meter gitu kan. Itu memang Abu pernah dengar juga gitu kan. Kalau kami enggak pakai yang model itu. Mendoakan ikan ko. Sama dua dalam sekian napo kalau nak rapen doa ko
ikan itu tak boleh diambil. Dan dengan orang-orang yang nuduh tadi itu. Sebelumnya orang itu meninggal, kalau orang lalu lapor nuduh kok, ikan itu memang tak bisa diambil tadi. Itu setahu aku mungkin itu dukun. Sebelum orang azan, itu kalau lahirnya bakal kemayan dibakan di atas sa ijuk kerambi ya. Apa sabui kerambi ya, dibakar kemayan atas itu banyian tuh sepanjang jalan bandar tuh. Nah sudah orang azan, dua telah lapis ke bawah, baru kami mancing. Tapi jangan coba sebelum apa cek membukanya. Itu pas mau mancing dulu senang kan. Sebelum uduh kalau lanjut ke bawah, jangan mancing, dia pernah mancing. Jadi setiap ikan dua tu, dan setiap yang batih yo kain atau yo ala, ikan tu nak mau lari kalau keluar tu, dia putar sinar saya tadi tu. Sampai kadang sampai apa sempat orang mondokan tadi nak ado, ini meninggal. Itu ikan tu tak bakal bisa untuk sampai ikan tu mati seorang saja. Jadi kadang-kadang ada orang sakit, ada orang meninggal, langsung itu kadang ada ya kan, magic tadi kan. Itu ada kawan tu mancing, dimakan ni lauk tu sakit ya. Nah sakit lama-lama ya meninggal. Ikan uduhan itu memang kami dapuin dukunnya dari Pasaman dulu. Di per periode itu kami membayar dulu 2,5 juta sih. Untuk dukun saya nyobain uduhnya itu ini membuka itu 2,5 juta dulu kami bayar. Kalau dulu syaratnya kami kain putih ya, suatu ayam waktu pas hari-hari mengunci ya. Nah itu sih dulu yang pintahnya pangahannya pas kan malamnya mau dua tuh. Kalau Tampe Ambo malam dulu. Sebab ada pengalaman di Tampe Ambo pas saya banjir dulu kan ikan lape keluar dimakan anjing mati anjing. Tapi kalau yang ikan larangan yang kami terapkan di siko ndak model itu sia-sia makannya ndak ada penyakit dah kan. Di antara prinsip muamalah adalah muamalah itu dibangun di atas kebolehan, dibangun di atas kemudahan. Kaidah mengatakan al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal dari suatu itu adalah mubah, boleh ya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Kemudian berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Maka muamalah seperti makan, minum, ya, berpakaian, ya, berjual beli, maka hukum asalnya adalah semuanya boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, dalil yang melarang sesuatu. Kita melihat ya fenomena di tengah-tengah masyarakat kita bahwa ada yang namanya tersebar mungkin di kampung-kampung, mungkin saja di daerah-daerah di mana di situ mereka membuat suatu bentuk ya kegiatan atau suatu bentuk aktivitas yang mereka lakukan, yaitu adanya ikan larangan. Image masyarakat terhadap ikan larangan ini berbagai macam ya ketakutan-ketakutan yang dilakukan oleh masyarakat yang menghinggapi pikiran masyarakat terhadap ikan larangan. Ada yang mengatakan bahwa kalau mereka makan ikan nanti perutnya gembung. Ada yang mereka berkeyakinan atau mempunyai zan, duga kalau mereka makan nanti mereka akan mati.
dengan berbagai macam ancaman-ancaman ya yang akhirnya membuat masyarakat tidak mau makan atau memancing, menangkap ikan di suatu sungai. Ini adalah satu bentuk tradisi masyarakat di beberapa daerah di negeri kita ini, khususnya di daerah Sumatera Barat. Kita ingin ya meluruskan apa yang mereka lakukan ini. Dengan dasar apa mereka melakukan hal tersebut, yaitu melarang untuk makan ikan tadi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa masyarakat setempat ya tidak membolehkan untuk makan ikan tersebut, dilarang makan ikan? Padahal kita tahu bahwasanya ya, larang-melarang itu bukan hak manusia. Ya, mengharamkan suatu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulnya. Ya. Ya, kalau kita lihat, kalau alasan masyarakat itu mereka menyepakati bahwa ikan larangan ini adalah untuk kita makan bersama nanti. Sekarang ini kita larang makan agar nanti besar, setelah ikan ini besar kita ambil beramai-ramai. Ya, kita tangkap hasilnya. Dan ini kalau ini merupakan swadaya masyarakat, ya masyarakat yang menyumbang ikan-ikan tersebut, apakah boleh mereka ini untuk membuat suatu bentuk acara seperti itu? Kalau hal ini mereka sepakati secara bersama, kemudian mereka ini ya saling bantu-membantu, mereka menyumbangkan ikan, nanti mereka ambil bersama-sama, ya mereka bagi bersama-sama. Kalau itu tujuan mereka, ya sehingga ikan itu tidak diambil kecuali kalau dalam batas 2 bulan 3 bulan. Kalau itu alasan mereka, ya maka tidak mengapa dilarang memakannya, ya karena ikan ini adalah untuk kita bersama nanti. Kemudian nanti masyarakat juga ikut membantu mengeluarkan pembiayaan, menyumbang secara bersama, maka ini boleh. Dalam bentuk dilarang makan ikan tersebut dengan alasan nanti kita akan ambil secara bersama-sama, nanti kita bagi ketika telah menghasilkan. Akan tetapi para pemirsa dirahmati oleh Allah, apa kenyataan-kenyataan yang ada sekarang ini? Kenapa ikan tersebut ya dilarang untuk diambil? Apa alasan-alasan mereka? Ya, pertama adalah dari masyarakat kita yang melakukan ini, mereka mempunyai namanya guru, ya guru yang mereka ada bacaan-bacaan dalam pelaksanaan ikan larangan ini, ada unsur ya kesyirikan, ya ada mungkin bacaan ritual tertentu, kemudian juga ada sesajen yang dilakukannya, maka ini jelas ikan larangan seperti ini ya tidak benar. Kemudian juga dalam pelaksanaan ikan larangan ini, apabila ada orang yang akan mengambil ikan lalu dikatakan dia akan mati, ya kemudian perutnya gembung, kemudian mati yang tidak baik, maka ini keyakinan seperti ini jelas bertentang dengan agama. Kenapa? Karena hal tersebut adalah telah menjadikan sebab ya ikan itu menyebabkan kematian. Seolah-olah ikan itu bisa mematikan seorang. Ini persoalannya. Ya. Jadi yang membuat acara ini, kegiatan ikan larangan ini tidak benar adalah ada keyakinan masyarakat yang bertentang dengan akidah tadi. Andai kata diambil ikan tersebut, ya, maka Anda akan berpenyakit, kemudian Anda perutnya akan gembung, kemudian akan mati. Ini persoalan. Kalau memang itu yang menjadi asumsi masyarakat, jelas ini asumsi yang bertentangan dengan agama kita. Kenapa? Karena masalah kematian, ya, hidup dan mati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka masa sesuatu yang boleh untuk
untuk dimakan dilarang dan dikatakan penyebab kematian, maka disinilah unsur kebatilan. Kemudian dalam pelaksanaan ikan larangan ini ada ritual-ritual, bacaan-bacaan tadi, kemudian ada seorang yang dia punya ilmu, ya, dia pula yang akan membongkar ikan ini, dan ada ilmunya ada pada dia. Ini ada yang berkembang di masyarakat. Kalau bukan dia yang membongkarnya, maka ikan ini tidak jadi. Maka ini juga suatu hal yang tidak benar. Nah, oleh karena itu kita katakan, apabila ada unsur bid'ah, unsur khurafat yang disebarkan masyarakat, yang menjadi keyakinan masyarakat sehari-hari terhadap mengambil ikan larangan ini, maka di sini letaknya pengharaman atau tidak bolehnya pelaksanaan ikan larangan tadi. Dan ini sudah merata di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang mengatakan bahwa ikan larangan itu tidak boleh diambil. Ada kesepakatan masyarakat, mereka bersumpah, ya, bahwa apabila ada yang mengambil maka matilah. Apabila sumpah itu berakibat kepada kematian, maka tidak ada sunnahnya sumpah yang berakibat kepada kematian. Padahal masalah ikan itu adalah masalah yang boleh, bukan masalah agama sebenarnya, kan? Masalah muamalah, ya. Maka di sini tidak kita kecuali kalau orang melakukan kekufuran, ya. Maka dalam hal ini, ketika mereka mengatakan bahwa disumpah masyarakat, ya, masyarakat sekitarnya bersumpah, jelas cara sumpah seperti ini bertentangan dengan agama. Sampai ada di negeri kita ini, salah satu negeri kita di Sumatera Barat ini, ketika orang yang dituakan, yang dia bertugas untuk mengambil, dia yang bisa melepaskan ikan itu, karena dia kuncinya ada pada dia. Ketika ia meninggal dunia, maka orang tidak, keyakinan masyarakat tidak mau untuk mengambil ikan ini. Kalau itu yang terjadi, ini juga bahaya. Seolah-olah bahwa pengambilan ikan itu ada pada tangannya. Kemudian samping juga ada unsur ketakutan kepada selain Allah, bisa merusak keyakinan dan bisa merusak akidah. Oleh karena itu, mari kita camkan, mari kita perhatikan dalam ikan larangan ini, sebaiknya kita melakukan suatu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat. Pemirsa Surau TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tradisi bukanlah sepenuhnya syariat Islam. Tradisi adat istiadat di Minangkabau tidak seharusnya selalu kita taati. Ketika tradisi tersebut bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita untuk menjauhinya. Manakah yang seharusnya kita dahulukan? Apakah tradisi atau syariat Allah Subhanahu wa taala? Jelas, ikan larangan merupakan sebuah tradisi yang tidak ada tuntunnya dalam syariat Islam. Pemirsa, ketika ikan larangan tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam, dengan adanya larangan-larangan yang menyebabkan kematian ketika memakan ikan larangan tersebut, maka ini sebuah tradisi dan hanya sebuah mitos yang tidak boleh kita percayai. Saya Rahmat Ridwan dan seluruh kru Surau TV bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.